Pak Dekan hadir, Pak. Ya, kita beri Ada Pak Dekan, Pak Dekan ada. Pak Dekan hadir, Pak. Sebanyak Pak Dekan. Pak Dekan. Pak Dekan, lebih kami afdal. mohon sepatah kata dari Pak Dekan terkait dengan MBKM di fakultas dan keinginannya untuk merangkul mahasiswa dalam kegiatan MBKM ini. Kepada Pak Dekan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bu Sos, Pak Khairil dan seluruh tim dari KKN MBKM, seperti istilah seperti itu. Seterusnya Pak D1 dan para ketua jurusan, ketua prodi di lingkungan FMIPA, dan juga para dosen yang hadir pada hari ini, serta yang terkhusus kepada anak kami mahasiswa angkatan 2019 yang akan mengambil KKN atau kita mengarahkan nantinya ke MBKM. Terima kasih atas kehadiran semuanya dan terutama dari tim sosialisasi MBKM KKN untuk memberikan waktunya kepada kami di Fakultas MIPA. Mudah-mudahan nanti informasi-informasi yang diberikan bisa memperkuat dan memperjelas kepada kita semuanya bagaimana sebenarnya dan apa dan bagaimana sebenarnya KKN MBKM itu dan bagaimana prosesnya serta apa peluang dan manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan MBKM KKN itu. Secara prinsip memang kita di UNAN masih rendah nih nilai IQ kita. IQ 2 ya nih Pak Khairul. Nah, artinya kita masih belum menjalankan aktivitas itu dengan banyak, sehingga dibandingkan dengan kampus-kampus lain yang sudah mulai berjalan dan dibuktikan dengan sudah banyaknya terlibat mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan MBKM ini. Maka pada kesempatan ini kita senang sekali untuk mengajak nih kepada para mahasiswa, dosen semuanya untuk bisa lebih mendalami dan memahami ini agar bisa mendorong mahasiswa kita untuk terlibat dalam kegiatan MBKM KKN ini. Ini kita di UNAN juga punya keunggulan yang memang boleh dikatakan berbeda lebih lah daripada sekedar MBKM biasa, dan bahkan ada yang kegiatan SDGs yang yang sifatnya membantu masyarakat atau membantu lingkungan juga bagian yang di MBKM sendiri di secara nasional tidak ada itu. Kita lebih. Jadi kita ambil peluang-peluang ini. Kemarin juga ada kegiatan dengan Bakri Center Foundation BCF. Ya. Nah, itu juga peluang bisa kita manfaatkan untuk mengambil, bisa menjadi modal untuk MBKM yang bisa kita maksimalkan. Dan kami di MIPA memang agak unik nih Pak Heri Khusus, karena kita kan banyak orang laboran nih. Kadang-kadang merubah mindset ini masih belum biasa juga. Karena ada asumsi kita ke orang laboran, padahal tidak seperti itu sebenarnya. Labor ya tetap ada, tapi peluang kegiatan ini tentu bisa menjadi modal kita, terutama pada mahasiswa, jadi modal juga untuk berinteraksi dengan
dunia luar labor maksudnya, Ya, betul. luar kampus. Nah, jadi sehingga dengan modal itu bisa membuat kontribusi serta aktivitas kita betul-betul bisa real di tengah masyarakat. Dan ini dihargai dalam bentuk SKS oleh MBKM. Jadi kita berharap kegiatan ini nantinya bisa menggugah kita semua, terutama semangat daripada mahasiswa untuk bisa berkontribusi dengan apa yang dimiliki, serta juga kepada para dosen sebagai apakah dosen DPL nantinya bisa mencari celah dan peluang di samping MBKM juga bisa mengambil peluang untuk hibah-hibah dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dan seterusnya. Ini juga peluang di sisi lain oleh dosen di samping sebagai dosen DPL tentu akan bisa membaca peluang untuk bisa mengambil kegiatan-kegiatan pengabdian di tengah masyarakat yang kita temui nantinya. Mungkin itu, dan sebagai pengantar dari dan sambutan dari kami Fakultas MIPA, semoga kegiatan ini bisa berlangsung lancar dan baik, bisa memotivasi dosen dan juga mendorong semangat daripada mahasiswa untuk bisa terlibat banyak dalam kegiatan MBKM PKN ini. Terima kasih Amin. Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Memang yang disampaikan Pak Dekan tadi adalah benar sekali Bapak Ibu dan mahasiswa semua. Jadi untuk itu MBKM sudah fasilitasi Pak untuk memperluas peranan dan kontribusi UNAN. Itu ada 4 MBKM yang akan terintegrasi nanti dengan masyarakat. Kemarin itu 3, jadi sekarang ada kebijakan untuk menjadikan mengajar di institusi yang ada di lokasi-lokasi KKN nanti. Nah, itu juga bisa menjadi MBKM, Pak. Jadi kemudian kita juga sudah menyediakan tempat-tempat dan program dan tema-tema terkait dengan MBKM yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Jadi saat ini kita sudah punya 11 kampung tematik di Kota Padang, Pak. Kemudian juga ada program Nagari Tagih di Solok Selatan. Ada juga dengan Kerinci ya, mahasiswa-mahasiswa Kerinci bisa bergabung ke sana, Pak. Ada program dari mahasiswa Kerinci. Kemudian ada Bina Lingkungan Kampus. Nah, kemudian silahkan saja kalau ada program-program lain terkait dengan pengabdian Bapak Ibu dosen yang nanti tempatnya tidak termasuk dalam lokasi yang saya sebutkan tadi, itu silahkan didaftarkan di MBKM. Kami akan membuka ruang supaya mahasiswa mendaftar di situ. Nah, kemudian juga ada beberapa proposal matching fund tuh Pak Dekan, Pak Wadek 1, matching fund ini kan banyak yang lolos, itu ada 15 itu. Nah, itu akan diintegrasikan lagi dengan kegiatan MBKM ini gitu. Jadi banyak peluang. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang ini ya, pembimbingnya nanti bersiap-siap karena pembimbing MBKM ini berasal dari prodi masing-masing. Nah, untuk itu akan dijelaskan dengan sangat ringkas nanti oleh Pak Khairil Anwar seperti apa terputus karena koneksi, Pak. Jadi akan dijelaskan dengan sangat ringkas oleh Pak Khairil Anwar nanti 4 macam itu ya Pak Khairil, sehingga bisa membuka peluang saja. Silakan Pak Khairil. Kita minta saja kepada Pak Khairil. Iya, baik Bu Sos, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan yang sama-sama kita hormati, Pak WD, Fakultas MIPA, Bapak Ibu Ketua Prodi dan seluruh dosen FMIPA yang kami hormati. Dan seterusnya yang kami banggakan, yang kami banggakan adalah mahasiswa-mahasiswa FMIPA Universitas Andalas yang berbahagia.
Baiklah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, oleh Bu Sos. Sementara kita sudah terlambat waktu setengah jam karena ini kondisi kemarin Pak Dekan dan Pak Madipan kami selalu jam 10 mulai. Di pikiran kami ini jam 10 juga sebagian sehingga belum masuk termasuk dengan Ibu Sos tadi itu. Jadi Kita antisipasi Jumat, Pak Khairil. iya betul. Makanya kita menunjukkan di 9 ya. Iya betul. Jadi kita ringkas saja Pak WD1, Pak Dekan dan mahasiswa sekalian. Ini saya presentasikan hanya untuk pemancing diskusi kita saja karena lebih baik kita berdiskusi bagaimana cara pendaftaran dan apa-apa saja program MBKM yang bisa diambil oleh mahasiswa. Saya share. Ini besarnya tidak bisa. Iya, ini saya besar. Jadi Pak Dekan dan Pak WD dan Bapak Ibu sekalian, MBKM itu adalah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi nanti untuk kontak persen jika ada adik-adik mahasiswa kita yang bermasalah atau terkendala dalam pendaftaran, silakan nanti kontak ini nomor-nomor yang tersedia di sini. Ada nomornya Pak Tesri, ada nomornya Pak Abdul Hakam, Khairil, Zosmiarti, dan Pak Hendra. Pak Hendra ini khusus IT kita yang akan membantu adik-adik mahasiswa untuk mendaftar nanti atau membantu jika terkendala dalam pendaftaran. Seperti kita ketahui, MBKM ini adalah sebuah keputusan dari kementerian, kemudian di Universitas Andalas diperkuat dengan Peraturan Rektor Nomor 7 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan. Nah, apa manfaat MBKM itu bagi perguruan tinggi? Tentu saja bagi mahasiswa, dosen, dan universitas secara keseluruhan. Itu pertama itu adalah mendukung pencapaian IQ 2 dari Universitas Andalas, indeks kerja utama dari Universitas Andalas. Bagaimana mahasiswa mendapatkan pengalaman-pengalaman di luar kampus. Jadi bukan hanya di kampus, yang di luar kampus itu untuk 20 SKS. Kemudian memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengabdi dan mahasiswa untuk mengabdi dengan lintas prodi, bahkan lintas perguruan tinggi kalau tingkat Kemendikbud. Kemudian memberikan kontribusi nyata bagi permasalahan pendidikan, khususnya di masa pandemi atau masa saat ini yang sudah kita lalui dalam 2 tahun kemarin ini. Kemudian tentu memberi ruang pengabdian, penerapan berbagai kajian di Fakultas FMIPA, di Universitas Andalas. Inilah manfaat bagi perguruan tinggi. Nah, program MBKM yang ditawarkan oleh Kemendikbud itu ada 9. Nah, sementara untuk secara mandiri, ya, yang dilaksanakan oleh Universitas Andalas dengan dana dan anggaran dari Universitas Andalas itu sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 7 2022 ini ada 4 program. Sementara yang program-program lain Kemendikbud ini sudah terlaksana. Yang 4 itu adalah asistensi mengajar, ya, asistensi mengajar atau mengajar di satuan pendidikan. Kemudian membangun desa, kemudian proyek kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Ini keempat-empatnya ini masing-masing mahasiswa diberi bonus atau diberi beban 20 SKS. 20 SKS masing-masing program MBKM ini. Nah, di dalam program MBKM ini sudah tercakup di dalamnya kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata, 4 SKS. Ya, 4 SKS. Dan di dalamnya bagi mahasiswa yang ikut mengambil MBKM, ikut dalam program MBKM ini yang di dalamnya ada KKN,
Maka mahasiswa oleh Universitas Andalas melalui dana yang tersedia diberikan bantuan 500.000 per bulan ya selama 4 bulan kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengambil salah satu dari 4 program MBKM ini. Jadi pada program MBKM ini mahasiswa pada hari ini kan adalah yang menjadi peserta dari sosialisasi ini, terutama mahasiswa-mahasiswa yang mengambil program KKN pada hari ini. Kenapa? Kita mengharapkan sesuai dengan peraturan rektor nomor 7/22 itu, mahasiswa sudah terintegrasi di dalam program MBKM yang di dalamnya ada KKN. Jadi kalau kemarin sudah mendaftar di portal KKN-nya, mahasiswa diharapkan bermigrasi pindah mendaftar ke webnya MBKM. Nah, di dalam web MBKM itulah nanti tercantum kuliah kerja nyata 4 SKS dan materi-materi sesuai dengan proyek-proyek 4 proyek dari MBKM ini. Nanti Pak Indra akan menjelaskan bagaimana cara pendaftaran masuk ke dalam web MBKM ini. Nah, saya akan perkenalkan sedikit masing-masing 4 program ini. Yang pertama itu adalah mengajar di satuan pendidikan. Mengajar di satuan pendidikan itu adalah memberikan ya secara idealnya memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa atau keahlian sehingga dia bisa menjadi mitra dalam satuan pendidikan. Nah, apalagi di FMIPA ini semua prodi nomenklaturnya ada di sekolah menengah semuanya. Ya, ada biologi, matematika, fisika, kimia, itu semua nomenklatur ada di sekolah. Dan ini adalah peluang bagi mahasiswa kita untuk membantu atau menjadi mitra bagi sekolah dalam kegiatan MBKM ini. Sehingga mahasiswa ini menjadi menumbuhkan kreativitas atau inovasi dalam pembelajaran, dan itu akan membuat satuan pendidikan atau siswa menjadi menarik pembelajarannya, karena yang mengajar itu adalah generasi muda yang gagah, yang cantik, sementara yang mengajar di sekolah itu kadang-kala guru-guru yang sudah tua, dan itu saja yang dilihat oleh mahasiswa. Sehingga ini akan menjadi penguatan pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah. Nah, apa tugas dan peran mahasiswa di satuan pendidikan itu? Membantu guru, memberi inspirasi, ya, membantu guru beradaptasi dengan teknologi, melakukan sosialisasi produksi pembelajaran atau inovasi konten-konten pembelajaran, dan menjadi edukasi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Dan tentu mahasiswa diharapkan jadi motivator, menjadi motivasi bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan sampai pendidikan tertinggi. Nah, ini kita harapkan yang menjadi tugas mahasiswa selama di dalam satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan ini tentu saja ada yang formal dan ada non-formal. Kalau non-formal, ya lembaga-lembaga sekolah resmi yang sudah kita kenal selama ini, sedangkan yang non-formal itu ada bertebaran di tengah-tengah masyarakat. Ya, ada dalam bentuk PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, ada kelompok belajar, ada pusat pelatihan di Nagari. Nah, kemudian di mana saja sasaran satuan pendidikan ini yang menjadi sasaran, terutama di daerah 3T. Di daerah 3T ini kan satuan pendidikannya tertinggal dibanding yang lain, gitu kan? Nah, inilah yang dibantu oleh mahasiswa selama melaksanakan kegiatan MBKM. Nah, ada beberapa mata kuliah yang menjadi 20 SKS dalam MBKM itu dengan capaian pembelajarannya. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan apa luaran yang dihasilkan oleh mahasiswa nanti, itu ada dalam capaian pembelajaran.
ketika mahasiswa mendaftar di web MBKM nanti bisa lihat aturan-aturan ini. Aturan ini semua berdasarkan peraturan rektor yang sudah tersedia di web MBKM. Silakan dibaca nanti. Ada beberapa mata kuliah untuk mengajar di satuan pendidikan. Begitu pula dengan proyek kemanusiaan. Proyek yang mengajak mahasiswa untuk sensitif dengan hal-hal yang berbau humanitas, berbau kemanusiaan, tentang hak asasi manusia, tentang pelecehan dan segala macamnya, sehingga mahasiswa menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan yang di lokasi MBKM itu, sehingga mampu membantu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan sosial di lokasi MBKM itu. Nah, apa saja ruang lingkup dari proyek kemanusiaan ini? Seperti disampaikan oleh Pak Dekan tadi, ya. Tujuan utamanya itu adalah bagaimana pencapaian SDGs, Sustainable Development Goals, terutama desa, karena sasaran kita MBKM ini adalah desa, nagari. Nah, bagaimana ini bisa berjalan sampai 24 ini tercapai tujuan ini? Apa saja kegiatannya? Kegiatannya adalah bagaimana menciptakan desa atau nagari tanpa kemiskinan. Seterusnya sampai masalah ekosistem, masalah ekosistem laut, darat. Ini semua adalah pekerjaan yang digeluti oleh mahasiswa di perguruan tinggi. Mahasiswa biologi, mahasiswa fisika dan segala macamnya itu. Ini semua berkaitan dengan SDGs ini semua. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Nah, capaian pembelajarannya ini dan mata kuliah atau ekuivalensi mata kuliah yang ditawarkan ini juga ada di dalam MBKM, web MBKM. Silakan nanti baca, kita persingkat saja, saya tidak bacakan, nanti kita diskusi juga. Kemudian membangun desa. Ini adalah proyek MBKM yang ketiga, membangun desa, adalah bagaimana mahasiswa selain dia belajar juga menambah langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi-potensi dan menangani masalah-masalah yang berkembang di tengah masyarakat itu. Jadi mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan, agen perbaikan di nagari tersebut. Tentu manfaatnya bagi mahasiswa pasti, ya ada manfaatnya. Seperti nanti mahasiswa dilatih berkolaborasi dengan teman-teman lain atau mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang lain, karena pada saat ini KKN kelihatannya serentak. Kalau untuk Sumatera Barat ini serentak. Pas turun mahasiswa MBKM ke lapangan ini akan bertemu dengan mahasiswa dari perguruan tinggi yang lain. Nah, ini nanti diberi bagaimana kita mendapatkan pengalaman berkolaborasi menyusun PJM, kemudian rencana pembangunan desa dan seterusnya. Tentu saja bagi dosen ini akan bermanfaat karena nanti keempat program MBKM ini pembimbingnya ini adalah dosen dari fakultas masing-masing. Pembimbingnya adalah dari prodi masing-masing, ditunjuk oleh prodi, bukan oleh MBKM. Berbeda dengan KKN. KKN itu kita mendaftar kita ditunjuk oleh KKN di mana lokasi kita. Tapi di MBKM ini penunjukan langsung pembimbing itu adalah dari prodi, wewenang prodi fakultas untuk menunjuk pembimbing. Tentu bermanfaat sekali ini. Nah, tentu saja kita sudah paham ini masalah BKD, masalah P1 dan 2 segala macamnya itu. Ruang lingkup membangun desa ini antara lain pencegahan kekurangan gizi yang sekarang sedang tren itu ya, masalah stunting. Dan seterusnya bagaimana mengembangkan potensi-potensi desa sehingga desa itu ada produk-produk unggulannya gitu kan. Sehingga kalau di Sumatera Barat dari dulu itu sudah ada ikon satu nagari satu produk. Nah, kemarin ini
orang-orang Indonesia membawa istilah dari Jepang itu. Jepang setiap desanya ada satu produk. Padahal Sumatera Barat itu sudah ada dahulu produk khas masing-masing nagari. Kalau tenun hanya ada di Pandai Sike, kalau makanan ringan ada di Pasar Aba, di Tanah Datar, kalau Pandai Besi ada di Sungai Pua. Jadi tidak semuanya. Jadi ada ciri-ciri khas dari masing-masing nagari. Nah, potensi seperti inilah yang diharapkan mahasiswa bisa memotivasi dan mendorong kemajuan dari nagari itu. Juga capaian dan ekivalensinya ada di web MBKM, nanti silakan dibaca. Kemudian penanggulangan bencana. Nah, ini adalah program MBKM yang keempat. Ada pertanyaan, apakah ini kalau tidak terjadi bencana, apakah bisa juga dilakukan MBKM penanggulangan bencana ini? Nah, penanggulangan bencana ini bukan hanya berkaitan ketika terjadi bencana. Ya, semua kita sudah tahu bahwa yang berkaitan dengan bencana itu ada yang ada saat bencana, dan ada pasca bencana. Jadi ada program-program yang tidak hanya saat bencana, tapi persiapan-persiapan menghadapi bencana. Itulah namanya mitigasi bencana. Dan bagaimana recovery ketika terjadi bencana itu. Dan bagaimana ketika terjadi bencana itu sikap dan perilaku kita sebagai masyarakat menyikapi bencana itu. Jadi bencana itu bukan hanya ketika terjadi bencana baru kita adakan kegiatan ini. Ketika ada gempa di Talu sana, di Pasaman, baru kita bergerak. Tidak, sesungguhnya kita bergerak udah dari awal. Umumnya Sumatera Barat ini adalah daerah yang rawan bencana. Padang yang katanya datar selalu ada goncangan gempa dan akan ada ancaman-ancaman tsunami. Nah, ini bagaimana menghadapinya? Inilah yang disebut dengan mitigasi bencana. Dan ketika terjadi bagaimana bencana, bagaimana kita mempunyai tidak stres, tapi siap secara psikologis menghadapi bencana itu. Dan bagaimana pasca bencana? Nah, nanti ini juga ada kegiatan-kegiatannya apa saja dalam penanggulangan bencana itu. Ya, ada trauma healing kalau dari kawan-kawan kedokteran, kawan-kawan dari MIPA juga bisa melaksanakan hal-hal seperti ini. Bagaimana menciptakan generasi-generasi atau anak-anak yang trauma bencana itu digembirakan hatinya. Dihilangkan pikirannya dari bencana dengan berbagai permainan-permainan anak negari, permainan-permainan yang akrab berbasis lokal dengan mereka. Gitu. Nah, jadi banyak programnya ini, banyak kegiatan yang bisa dilakukan dalam penanggulangan bencana itu. Bagaimana penyelamatannya, kemudian juga bagaimana juga kalau teman-teman yang senang dengan menulis. Menulislah tentang bencana, menulislah tentang mitigasi, menulislah tentang bagaimana cara menghadapi bencana. Jadi itulah 4 program dari MBKM ini yang intinya dalam MBKM itu ada KKN di dalamnya. Jangan mahasiswa khawatir dan pertanyaannya muncul, Pak, kami sudah ikut MBKM, ikut lagi KKN. Tidak. Tetapi ketika sudah ikut MBKM, di dalamnya sudah ada KKN. Jadi tidak ada lagi KKN. Yang ada pada hari ini ya di Universitas Andalas itu adalah MBKM. Pada struktur yang terbaru pada saat ini, universitas tidak lagi ada UPT MBKM, UPT KKN. Yang ada itu adalah UPT pembelajaran luar kampus. Yang di sana terdapat, yang di sana itu dilaksanakan MBKM. Jadi KKN ada di dalam MBKM. Jadi bukan setelah KKN baru dilaksanakan MBKM, tidak. Tetapi di dalam MBKM kita ber-KKN, praktek penanggulangan bencana, praktek mengajar, praktek membangun desa atau proyek-proyek kemanusiaan. Nah, bagaimana cara mendaftarnya nanti ke web MBKM?
Ini nanti Pak Hendra yang akan menjelaskan. Pak Hendra ini khusus IT-nya MBKM. Jadi mari kita jadikan Universitas Andalas ini berprestasi, universitas ini menjadi hebat. Sesungguhnya Universitas Andalas ini adalah universitas yang perintis KKN dulunya. Tetapi karena paradigma yang berubah sekarang, bagaimana mahasiswa diberikan kebebasan untuk melaksanakan MBKM, seharusnya UNAN juga menjadi kekuatan besar dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada hari ini, kampus tetangga saja sudah banyak tinggi IQ2-nya. Tapi Universitas Andalas, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dekan tadi, masih mengkhawatirkan. Jadi mari bersama-sama mahasiswa, dosen, dan semua sivitas akademika, kita dukung program Merdeka Belajar yang khusus secara mandiri Universitas Andalas mendanai mahasiswa 500.000 per bulan selama 4 bulan untuk melaksanakan kegiatan MBKM ini. Barangkali seperti itu sebagai pemancing diskusi. Silakan Pak Hendra nanti melanjutkan. Bu Sos masih ada? Saya kembalikan kepada Bu Sos. Oke, terima kasih banyak Pak Khairil Anwar yang sudah menjelaskan keempat bentuk program MBKM kita yang nanti bisa dijalankan oleh mahasiswa untuk ikut MBKM. Bapak Ibu semua, yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa program MBKM ini adalah 6 bulan, 1 bulannya persiapan, 4 bulannya di lapangan, 1 bulan lagi untuk pembuatan laporan dan presentasi. Kemudian di dalam program MBKM, mahasiswa akan didanai 500.000 per bulan selama 4 bulan. Nah, kemudian dalam program MBKM ini kita sudah ada tawaran-tawaran program atau tema yang tersedia, dan bahkan diminta juga kepada Bapak Ibu semua untuk mencari tema, dan silakan aja mencari lokasi sesuai dengan pengabdian yang dilakukan. Kepada Pak Mahendra akan menjelaskan nanti ya tentang bagaimana cara mendaftar, dan bantu juga Pak Mahendra untuk bisa memperlihatkan kepada kita semua apa saja yang sudah ada programnya di MBKM untuk dipilih oleh mahasiswa kita. Kepada Pak Mahendra dipersilakan. Terima kasih Bu Sosmiarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya langsung share saja. Nah, bagaimana cara mendaftar di MBKM terintegrasi ini? Nah, sebelumnya kita buka dulu laman website dari PT MBKM, yang mana linknya ada di merdeka.academic.unan.ac.id. Nah, setelah terbuka akan terlihat beberapa menu-menu yang ada di halaman website PT MBKM. Nah, seperti profil, di sini ada beberapa struktur organisasi sesuai yang ada di program hari ini. Nah, ada juga program MBKM. Nah, di menu program MBKM ini terdapat mata kuliah apa saja yang akan kita ambil pada program MBKM integrasi KKN ini. Seperti membangun desa. Seperti membangun desa. Nah, di sini ada beberapa mata kuliah yang tersedia pada program membangun desa. Nah, di dalamnya terdapat KKN sebanyak 4 SKS. Nah, di proyek kemanusiaan juga ada mata kuliah KKN. Begitu juga di penanggulangan bencana dan asistensi mengajar. Normal. Nah, selanjutnya di menu peraturan. Silakan teman-teman mahasiswa mengklik di menu peraturan. Di sini terdapat peraturan dan panduan dari setiap program MBKM yang terintegrasi KKN ini, seperti penanggulangan bencana,
Ada juga membangun desa, proyek kemanusiaan, dan asistensi mengajar. Nah, silakan terlebih dahulu dibaca peraturan dan panduan untuk mengikuti program MBKM ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara mendaftar pada program MBKM terintegrasi KKN ini. Nah, di sini ada menu pendaftaran. Nah, di submenunya ada program MBKM terintegrasi KKN. Nah, silakan diklik menu yang ada di sini. Nah, akan terlihat daftar kegiatan yang ada pada program MBKM terintegrasi ini, KKN. Nah, di sini ada program MBKM asistensi mengajar. Di sini ada tempatnya, Kabupaten Agam, Kecamatan Kamang Mage, Kelurahan Kamang Hilya. Nah, judulnya ditentukan oleh pembimbing. Atau kita mau di Solo Selatan misalnya. Di sini akan terlihat di tabel ini semua yang berhubungan dengan Solo Selatan. Nah, seperti membangun desa. Tempat kegiatannya ada di Solo Selatan, Kecamatan Sanyir, Kelurahan Sungai Kunyit, dan judul kegiatannya. Silakan teman-teman mahasiswa memilih sebelum mendaftar, pastikan dulu pilihan pada kegiatannya dan tempatnya. Setelah dipilih, nanti silakan klik tombol daftar di sini untuk melakukan pendaftaran. Nah, di sini terlihat beberapa form yang harus kita isi, seperti nama mahasiswa, NIM, fakultas, program studi, program studi dan pilihan program MBKM. Nah, di sini yang terdiri dari 4 program tadi. Nah, dari asistensi mengajar. Nah, di sini akan terlihat beberapa kegiatan yang ada yang tersedia pada asistensi mengajar. Atau kita mau membangun desa. Nah, di sini akan berubah juga sesuai yang ada kegiatannya. Atau penanggulangan bencana. Di sini akan muncul kegiatan yang tersedia pada penanggulangan bencana. Nah, silakan diisi semua form yang ada, email, dan nama dosen penasehat akademik. Nah, ini perlu untuk persetujuan nantinya. Nah, setelah kita isi semuanya, kita kirim. Setelah dikirim nanti akan muncul link untuk persetujuan untuk dosen PA. Silakan kopikan linknya dan dikirim ke dosen PA masing-masing. Nah, setelah terdaftar, apa yang kita lakukan? Nah, kita login di Sipena. Sipenanya dengan username BP, passwordnya 1-5 bagi yang belum ganti ya. Nah, silakan login. Di sana ada menu Merdeka Belajar. Nah, di submenunya ada pengajuan MBKM. Nah, di sini akan terlihat form yang kita isi tadi akan terdaftar di sini. Nah, yang belum diverifikasi statusnya nanti pengajuan. Nah, setelah diverifikasi oleh masing-masing ketua program MBKM sesuai divisi ya, membangun desa itu dan proyek kemanusiaan Bu Sosmiarti, penanggulangan bencana Pak Abdul Hakam, dan asistensi mengajar itu Pak Khairil Anwar. Nah, setelah diverifikasi nanti tulisannya akan berubah menjadi lulus. Nah, setelah itu baru kita bisa memilih KRS. Nah, untuk pendaftaran mungkin sampai di sini. Untuk pemilihan KRS mungkin disosialisasikan pada lain waktu. Nah, mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir di sini Pak warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir Pak Perwakam, Pak Khairil ya. Sudah ada Pak Tesri juga ya. Kita buka Ya, aja. Pak Hakam ini udah datang. Ya. Kita buka aja sesi jawab. Mohon bantuan Pak Khairil, bisa enggak memimpin karena saya jaringannya terputus-putus nanti ya. Silakan saja Iya, Bapak Ibu. tukar posisi ya. Ya, tukar posisi ya. Oke. Iya. Baik, Bosos. Makasih, Bosos. Ya.
Bapak Ibu dan Pak Dekan, Pak WD1 dan Ibu dosen sekalian, izin saya ngambil alih ini karena ya inilah situasinya. Mari kita buka diskusi, silakan adik-adik mahasiswa. Kalau ada yang mau ditanyakan, ingin tahu bagaimana pendaftaran dan bagaimana posisinya MBKM, silakan ditanyakan. Juga Bapak Ibu dosen, kita buka peluang untuk bertanya. Pak Akam, selamat datang Pak Akam. Kami sudah mulai saja tadi Pak Akam. Ya, silakan Pak Khairil. Baguslah. Ya, tepat waktu. Terima kasih. Halo, Saya agak silakan. lambat. Jadi mahasiswa. Izin bertanya, Pak. Oh ya, ini ada yang bertanya ini, Chen Rahman. Nah, kita mulai. Silakan Chen Rahman. Terima kasih sebelumnya, Pak. Perkenalkan nama saya Chen Rahman dari jurusan Fisika, Pak. Mau bertanya, Pak, kalau kita udah ikut MBKM itu kan nggak wajib ikut KKN, Pak. Untuk pelaksanaan KKN itu apakah KKN yang dilaksanakan Sabtu dan Minggu? Pertanyaan kedua, apakah KKN itu emang diganti jadi MBKM dan KKN itu dihilangkan, Pak? Saya kembalikan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sudah Chen Rahman. Ini mahasiswa ya, bukan Ibu ya, bukan dosen ya? Mahasiswa, Pak. Oh, mahasiswa. Ya, makasih Chen Rahman atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Kita tampung satu lagi nih, ada Ferry Kurnia Sandi. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Ferry Kurnia Sandi Pak dari mahasiswa Fisika, jurusan Fisika. Pertanyaannya Pak terkait dengan MBKM ini kan Pak, dijelaskan oleh Bapak itu Pak, kan kalau MBKM ini kan diganti 20 SKS, sementara KKN yang di dalam 20 SKS itu ada hanya 4 SKS gitu kan Pak. Ya. Ya tuh kalau dilihat tuh tidak relate dengan jurusan masing-masing gitu Pak, terutama khususnya jurusan Fisika. Itu nanti gimana ya Pak untuk mengganti 20 SKS itu bisa masuk ke masuk ke pengganti SKS di semester berikutnya gitu Pak. Apakah nanti hanya SKS yang relate saja, kemudian kita tetap kuliah seperti biasa atau gimana nanti Pak? Maksudnya kuliah seperti biasa ini kita mengambil mata kuliah yang ada di jurusan gitu Pak. Ya. Oke. Mungkin sekian Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Dikembalikan. Terima kasih Ferry Kurnia. Yang pertama saya ingin jawab dulu, nanti yang berikutnya Pak Tes ya. Oh ini ada satu lagi, Nurul Hasanah. Oh ini masih ada dua lagi. Kita jawab dulu yang dua ini, Nurul Hasanah dan Nanda Farel. Yang pertama, pertanyaan dari Chen tadi bahwa di dalam MBKM itu ada KKN. Jadi tidak ada lagi kegiatan KKN di sana. Yang ada itu adalah kegiatan lapangan dari mengajar di satuan pendidikan atau di kegiatan membangun desa atau kegiatan proyek kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Jadi tidak KKN namanya lagi, tapi MBKM. Di dalam MBKM itu adalah kegiatan lapangannya. Itu adalah ketika kita berada di lokasi itu, membangun desa, penanggulangan bencana, dan melakukan proyek-proyek SDGs dan melaksanakan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Itu yang menjadi atau mengubah KKN itu menjadi kegiatan MBKM. Jadi tidak ada lagi KKN. Boleh tambahkan Pak Khairil? Iya, silakan Pak Tes. Mohon maaf, sebentar lagi jalan, habis pula sinyal nih. Ini kebetulan ada sinyal. Jadi pertanyaan pertama, itu ada 4 macam MBKM ya, membangun desa, kemanusiaan, mengajar satu pendidikan, serta di kebencanaan. Hanya 4 itu saja. Itu kalau diambil, itu KKN-nya udah diakui, dan nilai KKN keluar nanti gitu. Nggak ada dikerjakan KKN, tapi kerjakan aja MBKM, nah, nilai KKN udah masuk dalam. Kemudian boleh dipilih di mana saja. Bisa di Kota Padang, bisa di Kerinci, Solok Selatan. Lihat di website MBKM atau di
Di mana Pak Khairil? Di Layanan catatan? akademik tadi. Ada akademik yang Pak Yomendra terangkan tadi gitu. Lihat di sana, pilih itu. Nah, jadi KKN-nya udah ada nilai. Nanti transkrip nilainya KKN-nya keluar nilainya. Kemudian yang kedua lagi Pak Khairil? Ya, kedua lagi. Oh, aduh, lupa Mata sedikit. mata Oh, kuliah mata yang kuliah. lain. Nah, ketika mengambil MBKM, KKN-nya udah ada 4. Nah, nanti Anda mengerjakan kegiatan-kegiatan kalau sesuai proyek sosial, proyek kemanusiaan. Kalau sesuai dengan membangun desa. Nanti kegiatan tersebut akan dihargai atau direkognisi namanya, dihargai dengan mata kuliah yang direkognisi. Itu ditentukan nanti oleh ketua jurusan. Jadi setelah selesai nanti ketua jurusan yang menentukan apa mata kuliahnya yang sesuai dengan yang dikerjakan tersebut. Nah, jadi begitu. Jadi nanti berapa SKS tambahnya, boleh juga tambahnya yang mata kuliah yang ada pilihan di kampus. Apakah kita pergi kuliah ke kampus? Tidak. Kita tetap di lokasi MBKM. Kuliahnya nanti akan dianjurkan oleh Bapak WR1 terhadap semua dosen. Itu problem based learning namanya. Jadi tugas-tugas diberikan, tidak datang ke kampus gitu. Mungkin sampai situ Pak Khairil, kalau mau tambah silakan Bu Sos. Ya. Ya. Terima Izin kasih. menambahkan Pak Khairil? Silakan Bu Sos. Ya, baik. Jadi di dalam program paket MBKM itu Ananda, kalau membangun desa contohnya ada 21 SKS. Di sana KKN sudah ada 4 SKS. Ada 6 praktek untuk praktek di lapangan 6 SKS. Itu sudah 10 SKS. Ada 2 SKS nanti mata kuliah prodi, silahkan dimecikan seperti yang disampaikan oleh Pak Tesri. Tetapi di dalam MBKM itu juga tersedia ruang untuk Ananda menjalankan tugas akhir sebanyak 4 SKS. Jadi tugas akhir ini dalam bentuk mungkin melakukan survei, mengambil data di lapangan. Jadi paketnya itu sudah masuk di situ Ananda. Jadi bisa menyelesaikan tugas akhir dengan paket MBKM ini. Nah, kemudian ada 2 mata kuliah nanti ya itu yang segera itu disinkronkan. Anjurkan membaca Itu panduan tambahannya Pak. Bu Sos. Ya, di panduan anjurkan itu sudah jelas. Di panduan jelas. Panduannya Ya. di website Di panduan MBKM. itu sudah jelas. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Tesri dan Pak Khairil. Ya, terima kasih Bu Sos. Itu ada jawaban pertanyaan dari Ferry dan Chen. Bagaimana? Ada pertanyaan berikutnya, Chen, Ferry? Kalau tidak, kita tampung pertanyaan dari Nurul Hasanah. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dari jurusan Fisika. Saya izin bertanya Pak, kan sesuai jadwal kan KKN reguler itu dimulainya tanggal 12 Juli Pak. Nah, sedangkan untuk pendaftaran MBKM ini kan terakhir 15 Juli Pak. Nah, nantinya kalau misalnya kita daftar untuk MBKM ini, apakah kita tuh harus ikut KKN reguler dulu atau gimana Pak? Karena kan KKN reguler di jadwalnya dimulai tanggal 12 Juli gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Ini pertanyaan yang banyak dikemukakan oleh mahasiswa. MBKM ini saya jawab ya Pak Tes, Ya, silakan. khusus nanti lengkapi bahwa MBKM ini bukan kelanjutan KKN. Ya, itu diingat. Jadi ketika sudah masuk ke MBKM, kita tidak secara dalam tanda kutip tidak berkegiatan KKN lagi, langsung berkegiatan MBKM di dalam itu. MBKM pendaftarannya tanggal 15 Juli dan itu akan seiring kegiatannya kalau jika ada kegiatan KKN nanti. Jadi 15 Juli. 15 Juli terakhir pendaftarannya nanti. Jadi bukan ber-KKN dulu mau lanjutkan MBKM, tidak. Tapi saat program MBKM itu dilaksanakan, di sana dilakukan kegiatan KKN, kegiatan lapangan dari masing-masing program MBKM itu. Ya, Nurul? Oke, saya tambahkan Pak Khairil. Ya. Nurul, kalau Nurul udah mengisi MBKM, otomatis KKN-nya nanti akan dialihkan ke MBKM ya. Nah, MBKM itu akan turun dengan KKN, kan ada nanti yang tidak mau ambil MBKM. Dia KKN reguler aja.
mungkin bersamaan turunnya. Jadi yang kemarin itu mungkin diralat ya, kapan turun itu gitu. Jadi nanti bersamaan turunnya yang KKN reguler 40 hari pulang, MBKM dia terus sampai 4 bulan, 4 bulan di sana. Gitu. Sampai sini ngerti Nurul? Jadi maksudnya Pak Tes, Ya. pertanyaannya nih, ini minta jawabannya tegas nih. Jadi kalau dia sudah daftar KKN, kemudian dia mau daftar MBKM tanggal 15, apakah dia harus ikut KKN dulu atau langsung MBKM atau bagaimana? Jawab Pak Tes kan tadi. Tidak jadi. Ya, jawab ya atau tidak tuh jawabnya. Ya kalau ambil MBKM otomatis KKN-nya itu batal, tidak turun tanggal sekian. Ya. Atau ada Pak Akam tambah, mungkin tidak lurus ini bahasa saya. Ya udah lurus itu. Cuman kan ini memang tanggal ini kan membingungkan sekarang. Memang semua bingung nih tanggalnya karena dia sudah daftar MBKM tapi MBKM-nya nggak tahu kapan mau berangkat, ya KKN sudah duluan. Nah, jadi ragu adik-adik ini. Ya. Jadi jawabnya Pak Secepatnya kita umumkan lah MBKM itu kapan turunnya gitu. Ya. Ya, mungkin apa nanti. Ya, Nanti di sebenarnya website MBKM ini kan 6 bulan Bapak Ibu, 6 bulan. Jadi sebetulnya kan awal semester awal. Jadi dari awal ini kita mulai merancang nggak masalah sebenarnya. Nggak ada terlambat. Tidak Ya. ada terlambat. Jadi kalau sudah ngambil paket MBKM, itu sudah MBKM aja yang kita perhatikan. Jangan perhatikan lagi KKN-nya, begitu. Ya, KKN-nya udah batal itu kalau udah masuk MBKM mendaftar, KKN-nya saya pikirkan lagi. Biar kita mengurus ke KKN-nya itu, bahwa dia enggak KKN. Ya. Terus tadi apa sudah jelaskan tuh MBKM-nya, SKS-nya sudah masuk tugas akhir, sudah masuk KKN, sudah Pak Pak Datuk? Sudah. Ya. Oke, makasih. Ya. Yang ditanya udah ngerti ya? Paham Nurul? Udah Pak. Terima kasih Pak. Udah ya. Jadi jangan khawatir, KKN tidak ikut lagi tapi langsung MBKM. Oke, ini siapa lagi? Ini Nurul masih angkat tangan, masih ada pertanyaan? Belum turun. Oh, belum turun ya. Nah, ini ada Peri nampaknya bertanya kembali. Silakan. Si Naila dulu, Naila. Wah, ini Naila. Naila Amalia. Silakan, Naila. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Perkenalkan, saya Naila Amalia dari jurusan Fisika. Ingin bertanya untuk MBKM KKN ini kan di websitenya ada kuota per fakultasnya gitu kan Pak. Jadi walaupun kita udah daftar di websitenya itu udah pasti keterima untuk MBKM nanti atau gimana Pak? Insya Allah. Terima semua. Kalau sudah mendaftar, izin Pak menjawab. Kalau ya, sudah langsung Bu mendaftar, Sos. kalau Ananda sudah mendaftar di websitenya atau di layanan itu ya, di Spena, itu berarti Ananda sudah terdaftar di situ. Nah, jadi kita mungkin tidak punya seleksi juga di sini ya. Pokoknya seleksinya sudah mendaftar, sudah tercatat sebagai mahasiswa MBKM, berarti sudah ada tuh penganggaran untuk mahasiswa yang mendaftar ya Pak Herel ya. Ya. 500 juta, 500.000 per bulan. Sorry. Ya, tidak ada seleksi mahasiswa sekalian. Jadi kalau udah mendaftar ke MBKM, itu artinya udah lolos di MBKM itu. Jadi jangan khawatir nanti nggak lolos, sementara KKN-nya udah tidak ikut, jangan khawatir itu. Ya, Naila. Iya Pak, baik Pak Bu, makasih banyak jawabannya. Ya, Naila. Silakan Asmira. Asmira Yuza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen ini ya. Waalaikumsalam. Iya, Bapak. Ya, perkenalkan saya Asmira Yuza dari jurusan Matematika. Terkait dengan SKS yang 20 SKS itu Pak Bapak Ibu, itu kan nanti ada 20 SKS, tadi seperti yang Bu Sos bilang itu 4 untuk KKN, kemudian 6 untuk kegiatan MBKM-nya, yang lain itu adalah mata kuliah rekognisi gitu. Nah, terkait mata kuliah rekognisi ini Bapak Ibu, seringkali waktu kita merekognisi mata kuliah itu nggak cocok dengan mata kuliah yang ada di
jurusan gitu. Nah, kalau seandainya tidak ada yang cocok gitu, apakah kita tetap harus memaksakan yang 20 SKS itu, atau kita hanya merekognisi sesuai yang bisa kita lakukan saja? Jadi artinya mahasiswa jadinya nggak 20 SKS gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan tugas akhir. Kalau seandainya mahasiswa tidak melakukan tugas akhir, tidak mengambil tugas akhir di paket MBKM itu gitu. Nah, itu gimana Bapak Ibu? Mungkin itu saja yang ditanyakan. Terima kasih atas Makasih Bu jawabannya. Mira. Ya, makasih Ya. Bu Mira. Pak Tes, masih ada di dalam Pak Tes? Masih siap. Silakan Pak Tes. Jadi, makasih Mila. Pertanyaannya 4 SKS itu untuk KKN. Kemudian kalau tidak ada penelitian, ya tinggal jadinya 16 ya. Nah, yang 16 itu semua kalau ada tambahan kuliah diambil, silakan tambah Bu kuliah. Tapi kuliahnya nanti melaksanakannya problem based learning atau PBL alias tidak tatap muka gitu. Tidak pula online, tidak pula daring, luring, tidak pula luring, tapi tugas-tugas gitu ya. Kemudian jadi kalau nak KKN memanglah 16 dia jadinya. Jadi tidak ada mata kuliah itu yang tidak cocok itu Bu. Jadi nanti dilihat yang paling dekat apa mata kuliahnya itu. Lihat capek pembelajarannya. Jadi yang paling dekat aja, jadi tidak ada yang tidak cocok gitu. Nah, supaya kita bersama ketahui 20 SKS itu adalah gunanya untuk mencari indikator kinerja utama dari Universitas Andalas. Kalau MBKM itu tidak sampai 20 itu tidak dihitung Bu. Tidak dihitung sebagai mahasiswa yang melaksanakan MBKM untuk IKU. Jadi sayang sekali kan. Maka kita berusaha mencarikan sampai dia 20. Jadi mungkin Ibu tadi itu agak ragu, tak ada mata kuliah yang cocok. Iya, semua fakultas bertanya seperti itu ya. Tapi tidak ada yang tidak cocok. Kita cari yang paling dekat saja. Mungkin gitu Bu. Jadi maaf lagi Pak Khairin. Berarti kalau seperti itu Pak Tes, artinya kalau soalnya saya punya pengalaman di semester kemarin Bapak, itu kebetulan mahasiswa yang saya bimbing itu ikut studi independen. Kemudian salah satu yang masuk sebagai topik di situ itu seperti cara kita presentasi, cara mereka membuat CV gitu-gitu. Jadi artinya saya pikir itu kok seperti nggak ada sebenarnya di ini. Kita untung kalau kami di jurusan matematika di kurikulum baru yang kami bikin, kami memang menyediakan slot untuk mata kuliah yang nggak ada gitu. Jadi gitu. Jadi memang kesulitan seperti itu akan kita temui nanti. Saya pikir apalagi kalau sekarang ada dengan yang membangun desa itu mungkin akan lebih banyak, mungkin saya pikirkan nggak ketemu gitu mata kuliahnya apa gitu kan ya. Jadi kalau seperti itu, seperti yang dijelaskan Pak Tesri tadi, artinya kita bisa memberikan beban lebih ke mahasiswa untuk mata kuliah kalau misalkan nggak ketemu atau kalau misalkan mereka nggak ngambil tugas akhir. Jadi kita bisa saja memberikan ke mahasiswa, oke, kamu belajar ini, kemudian dengan format yang problem based learning tadi gitu ya Pak Tes ya. Artinya beban mahasiswa lebih daripada yang mereka kerjakan di program MBKM tersebut gitu. Boleh ya Pak Tes? Boleh. Kita pengen mahasiswanya lebih hebat daripada yang tidak ambil MBKM itu lebih hebat ya gitu. Pak Tes. Di luar jurusan. Ya, silakan Pak. Penegasan aja nih Pak Tes. Jadi mahasiswa MBKM itu ambil 20 SKS. Ya. Dan prodi itu wajib memasukkan 20 SKS itu di dalam kurikulum, di dalam penilaian, transkrip nilai. Betul itu Pak Tes? Betul. Ya, jadi tidak ada istilah tidak masuk sia-sia itu Pak Tes. Nanti akan difasilitasi oleh Pak WR1 ya? Ya, betul. Ya. Mungkin gini Bu, nanti kita juga akan berkumpul lah untuk semua dosen calon pembimbing ya. Ya Pak Kam ya, kita samakan persepsi.
Tes. Ya, Ya, silakan. Pak Dede. Sudah Ibu Ya. Mira ya. Nah, ini berkaitan Ya, dengan makasih pertanyaan Pak Bu Tes, Yoza juga. Pak Ya, Feril. silakan Pak WD. Mohon izin Bu Sos sebentar untuk menambahkan saja. Jadi Oh ya. sebetulnya kan yang kita inginkan kan memang 20 SKS itu yang untuk bisa diakui kan sebagai IKU. Ya. Jadi kalau misalkan katakanlah TA-nya itu tidak dilakukan di sana, itu kan jadinya nggak utuh kan 20 SKS. Nah, dalam panduan yang saya baca itu ada pilihan sebetulnya Pak Khairil, Bu Sos, itu kan TA garis miring mata kuliah pilihan. Ya. Jadi kalau memang TA-nya itu tidak dilakukan, maka bisa direkognosisi dengan mata kuliah pilihan yang memang mungkin agak sesuai dengan kegiatannya itu. Andaikan mata kuliah pilihannya itu tidak ada di jurusan, di prodi, saya pikir bisa saja mata kuliah pilihan luar prodi yang kita rekognisi, yang memang itu ada gitu ya, sesuai cabang pelajaran dengan yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Jadi kalau misalnya mata kuliah itu ada di manajemen misalnya, atau ada di FTI, di komunikasi ya Bu Yoza ya, barangkali bisa dikomunikasikan ke sana, ke prodi itu untuk bisa mereka rekognisi juga, dan kita bisa memakai kode mata kuliah ya, asalkan itu memang sesuai, itu kita cantumkan di sana. Karena ada di kurikulum baru itu term di matematik mata kuliah pilihan di luar prodi Pak. Itu salah satu solusi untuk bisa kita rekognisi mata kuliah pilihan yang memang tidak ditemukan di prodi dalam itu gitu Pak. Ya, betul Pak. Betul Pak WD1 ya, seperti itu. Betul, Pak. Pak WD1, mungkin kita juga tambahkan informasi nih Pak Tesli. Oke, makasih Pak Ivan. Tidak hanya mata kuliah pilihan sekarang Bu, itu Bapak WD1, tapi bisa mata kuliah wajib yang memang bisa kita matching dengan kegiatan mahasiswa di lapangan. Seperti dia mengajar ya, itu kan membutuhkan basic ilmu di bidangnya gitu ya. Itu bisa kita ambil Pak, boleh. Jadi nggak harus sekarang mata kuliah pilihan. Itu sudah ada peraturan rektor yang baru, insya Allah akan segera diterbitkan, di SK-kan oleh Pak Rektor tentang perubahan ini Pak, Wadik 1. Ya. Terima kasih Bu Sos, terima kasih. Ya, makasih Bu Sos. Makasih Pak WD1, tambahan penjelasannya ini menjadi tambah jelas dia. Ini ada beberapa lagi yang bertanya ini mahasiswa dan mengkali dosen ini. Kita lihat dulu Royhan dari tadi ini. Ini dosen apa mahasiswa ya? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Nanti salah sebut pula saya nanti. Silakan, Royhan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Rehan Sauki dari mahasiswa matematik. Saya ingin bertanya Pak, nah di MBKM ini kan 20 SKS Pak, terus kita ada niat nih Pak untuk ngulang matkul di semester 7 Pak. Apakah kan takutnya SKS-nya nggak cukup Pak untuk ngambil MBKM terus ngulang matkul Pak. Apakah kita wajib ngambil MBKM dan mengulang matkul, atau kita ambil KKN-nya aja terus ngulang matkul gitu Pak? Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Dikembalikan Pak. Iya, Rehan. Oke, kita tampung satu lagi, Adela Putri. Ini Ibu. Baik Pak, izin bertanya sebelumnya Pak. Perkenalkan saya Adela Putri dari jurusan biologi Pak. Ya. Pertanyaan dari Adela itu Pak mengenai ada di surat edaran tersebut ada dikatakan bahwa untuk kegiatan yang dilakukan pada program membangun negeri itu Pak, kegiatannya itu dilakukan 45 jam seminggu gitu Pak. Nah berarti itu hitungannya bagaimana ya Pak? Kalau misalnya secara logika kan Pak, sehari 24 jam gitu kan Pak. Berarti kan kalau misalnya 2 hari aja itu udah 48 jam. Jadi apakah kegiatan itu misalnya bisa dilakukan kita padatkan di Sabtu Minggu, atau misalnya itu memang kita lakukan full seminggu itu Pak gitu Pak. Terus pertanyaan yang kedua dari Adela Pak, misalnya itu kita mengambil daerahnya tuh yang tentu pasti di nagari ataupun desa-desa gitu kan Pak. Berarti untuk tempat tinggal atau ya tinggal di sana itu apakah nanti disediakan atau bagaimana gitu Pak? Ya. Terima kasih Pak. Ya, dua pertanyaan ini Pak Tes masih di dalam ya Pak Tes. Halo Pak Tes.
Pak Hairil. Iya, Bu hilang. Sani pindah-pindah. Iya, nggak apa-apa. Udah sampai di kampus, Bu Sos. Iya, Apa, silakan Pak? Bu Sos. Apa tadi Pak? Oh, mohon diulang. Tadi separuh ini mendengarnya, separuh. Iya, yang pertama tadi ini admi ya, saya ingat admi, bukan admi, siapa tadi, Royhan. Ya, Royhan itu bertanya tadi dia ada membawa bakul, membawa ada mata kuliah mengulang ini di semester 7 gitu kan. Nah, sementara MBKM itu 20 SKS itu kan. Nah, bagaimana strateginya? Apakah bisa dilaksanakan atau hanya cukup KKN diambil? Nah, pertanyaannya saya kembalikan dulu kepada Royhan. Royhan itu berapa bakul yang dibawa pada semester besok nih? Satu, Pak. Satu matkul, Pak. Satu itu 6 SKS? 3 SKS, Pak. Oh, 3 SKS. Ya, kalau 3 SKS secara aturan kan maksimal bisa ngambil 24 SKS ya. Ya, Ya mudah-mudahan bisa di portal akademik. Iya. Jadi itu bisa dilaksanakan, bakulnya diambil, MBKM-nya juga dilaksanakan. Strateginya nanti bagaimana? Apakah masuk kelas? Nanti inilah yang dikoordinasikan dengan WD1 dengan dekan. Bagaimana bakul itu bisa dalam bentuk problem based learning atau best case nanti di mata kuliah itu, dan itu dilaksanakan di lokasi MBKM itu. Nah, disejalankan sekiranya itu dilaksanakan MBKM itu. Seperti itu Royan tadi itu kan. Ya Bu Sos ya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Dari segi aturan pun kita akan hanya bisa mengambil 24 SKS maksimal dalam satu semester. Nah, itu pun sudah tercakup di dalamnya gitu. Izin menanggapi, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya beban SKS yang didapat di semester depan tidak sampai 24 gimana tuh, Pak? Ya. Ini pertanyaan yang bagus lagi. Ini Pak Madipan ini pasti lebih paham ini gitu kan. Silakan Pak WD. Ya, ini kan pilihan Pak ya. Ya. Mahasiswa bisa memilih, tetapi tentu sesuai dengan ketentuan juga. Jadi kalau emang ya terserah mau milih mengulang mata kuliah dulu, tapi SKS-nya nggak cukup, atau mau MBKM nanti diulang dulu semester depan boleh juga. Itu tergantung ini. Ya gitu Pak ya. Jadi kalau nggak cukup SKS-nya, MBKM-nya katakanlah hanya MBKM gitu yang bisa. Ya dan memutuskan untuk memilih MBKM ya silakan. Tapi semesternya diulangnya mungkin semester depan. Kalau memang itu dibuka kan, atau mata kuliah diulang gitu. Kalau enggak tentu mau nggak mau harus diulang dulu kan. Kalau dia wajib. Pada akhirnya ya kalau memang nggak bisa ini ya tentu MBKM nggak bisa dipilih pada akhirnya karena ketentuan akademis ya, kita seperti itu. Barangkali demikian Pak. Ya, terima kasih Pak WD. Pak Akam, silakan Prof. Ya baik, memang harus diikuti juga. Jadi ini di luar di luar keputusan pertimbangan yang lain, misalnya ada kemudahan seperti itu. MBKM ini ya bukan semena-mena tiba-tiba yang lain jadi gugur, nggak seperti itu. Jadi dengan MBKM kemudian dapat SKS lebih, tidak begitu juga. Ya ikut MBKM tetapi ikut juga aturan yang lain, artinya tidak bisa ambil 28 misalnya karena plus MBKM pada semester ini ya. Begitu kira-kira Pak WD1 ya. Jadi ya kita ikutilah aturannya, jangan sampai gara-gara ini semuanya jadi kacau balau. Memang ini MBKM yang sekarang ini khusus karena kita sedang berjuang ini sama-sama mahasiswa, dosen dan seluruh situs akademika di UNAN untuk menaikkan ikunan, karena kita ya jangan sampai UNAN yang besar ini terpuruk di Sumatera Baratnya. Kan ini kita sedang diintai-intai ini, lawan kita ini cari-cari masalah aja, jadi ya jangan sampai seperti itulah ya. Nah kita sama-sama lah adik-adik mahasiswa juga
dosen-dosen saling membantu kita untuk mensukseskan MBKM ini, sehingga jangan gara-gara IKU-UNAN turun nama UNAN jadi jelek ya. Kita manusianya bagus-bagus nih, dari manusianya, dari dosennya, dari mahasiswanya, dari tendiknya itu prima semua nih. Jadi karena kita tidak melakukan saja nih, kita nilai IKU kita kemarin turun dah, tapi kan sudah mulai membaik nih. Nah, kita coba ini terbang lagi sekarang ya, take off sehingga nilai IKU kita melompat jauh dan menjadi leader di luar Jawa lah. Ini harapan kita gitu ya. Ya, Itu pengalaman saya, Pak. Terima kasih, Prof. Dengan ini Pak Ya, Khairil. Tadi kan ada kalau mahasiswa mendaftar langsung lulus, kita kan langsung ikut MBKM kan. Sebetulnya kan pertanyaan tadi itu berkaitan tuh, saya pikir Pak. Jadi kita kan mendaftar mahasiswa, tentu dosen PA melihat dulu kan, ini banyak ngulang nggak gitu. Tapi kalau misalnya ini dilakukan BKM kemudian harus ngulang wajibnya, dan tahun depan baru bisa, kan jadi rugi juga. Jadi sepertinya kita tentu menunggu ini kan Pak ya, menunggu persetujuan dosen PA, kemudian mungkin juga tim di UPTMKM juga verifikasi mahasiswa itu apakah memang sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, barulah mungkin dikatakan lolos Pak ya, kan begitu Pak? Ya. Betul Pak Warik Ya. satu. Jadi artinya kita itu juga harus mengikuti jalurnya. Jadi harus ada persetujuan PA, kemudian juga dia prodi juga tahu gitu ya. Baru kita bisa menerima itu sebenarnya. Ya. Begitu. Terima kasih Pak. Jadi Makasih Pak. artinya berarti tanggalnya ini tentu harusnya dipercepat ya Pak. Iya Pak WD 12 Juli KKN, nanti pendaftar mahasiswa. Ternyata nggak lulus. Katakan begitu Pak ya. Iya. 12 Juli kan. Tentu ya bagi yang kayak gitu gimana tuh ini antisipasinya Pak? Mungkin konsultasi ke ini PA dulu Pak, segera mahasiswa sebelum mendaftar. Jadi harus segera berarti Bu ya, sebelum segera KKN mulai Bu ya. Segera konsultasi ke mahasiswa, ke PA dan prodi, baru mendaftar. Begitu Pak. Ya. Pak WD1, jadi ketika mahasiswa mendaftar di web itu, ketika mereka udah isi form, mereka akan langsung di ACC oleh PA-nya. Nanti link pendaftaran itu dikirim kepada PA, lalu PA menginput kembali di web itu melalui link itu. Jadi artinya mahasiswa yang terdaftar itu adalah mahasiswa yang sudah di ACC oleh PA. Sudah di ACC oleh PA, dan kami di MBKM itu tinggal mensetujui. Ya, tinggal mensetujui, mengklik bahwa mahasiswa MBKM ini sudah terdaftar. Tapi kalau belum dia di ACC oleh PA, dia belum terdaftar, Pak WD. Seperti itu. Jadi kata kuncinya kalau dia sudah online juga Pak. Iya, online semua. Tanda tangan online. Semua, ya, tanda tangan online, persetujuan online semua. Nah, kita harapkan PA nanti ketika sudah dikasih linknya oleh mahasiswa, kita segera menyetujui atau mengklik setuju atau tidak setujunya, gitu kan? Tentu kita berharap semua, karena sasaran yang diapakan oleh WR1 sekarang ini adalah semua mahasiswa KKN, seharapnya semuanya ikut dalam program MBKM untuk peningkatan IKU kita. Seperti itu. Kalau kemarin solusinya bagi mahasiswa-mahasiswa yang kasus tadi itu ya dengan PWL tadi, best case dari masing-masing mata kuliah yang disediakan oleh dibuat oleh dosen tersebut, dosen pengampu mata kuliah itu kan. Ya seperti itu Pak WD. Jadi kita tidak menunggu tanggal 15 baru selesai pendaftaran baru ditentukan lulus tidak lulus. Ketika dia udah masuk, kami tim MBKM akan memantau terus di web itu. Kalau dia udah terdaftar, berarti dia udah lulus, tidak ada seleksi, berarti dia udah lulus, berarti sudah disetujui oleh PA, gitu kan? Nah, seperti itu, Pak WD. Saya rasa Pak WD, kesempatan untuk mahasiswa kita dari MIPA besar sekali di MBKM mengajar ini loh Pak. Ini sangat dibutuhkan, karena pada dasarnya
mahasiswa itu turun ke lapangan itu selama ini ber-KKN juga ke sekolah-sekolah gitu. Saya rasa terbuka lebar ini untuk adik-adik yang dari MIPA ya Pak Khairil. Iya. Oke, Pak Bu Sos, ini Pak admin dari tadi ini udah angkat tangan ini. Adela, sabar ya Adela. Silakan Pak Admi. Halo Pak Admi. Terima kasih Pak Khairil. Ya, bisa dengar Pak? Bisa Pak. Halo? Ya Pak, terdengar. Halo, bisa dengar Pak? Terdengar Pak, terdengar. Saya? Oke. Baik, kita kan di MIPA sekarang ditugaskan juga oleh LPPM mengikuti apa namanya, PKM tematik Pak ya, kampung tematik gitu ya. Nah kita kan lokasinya di Bukit Nobita itu, ya, di Lubuk Begalung. Nah kita kan sudah diskusi juga di sini akan mengintegrasikannya dengan MBKM, ya kan. Salah satu program yang ingin kita integrasikan adalah membangun desa gitu. Ya. MBKM-nya. Nah, ingin saya tanyakan ini Pak, kalau saya baca di website UNAN itu, di website MBKM ini, khusus untuk kurikulum membangun desa, itu kan ada 2 mata kuliah pertama itu di atas itu ada namanya pemetaan potensi dan permasalahan desa, itu 3 SKS. Ya. Kemudian pembangunan masyarakat 2 SKS. Nah, apakah 2 mata kuliah itu diselenggarakan oleh UNAN atau bagaimana Pak? Kemudian sistemnya seperti tadi pasti PBL ya? Ya. Sistemnya gitu. Nah, itu yang pertama Pak. Yang mengadakan mata kuliah itu siapa gitu? Yang 2 mata kuliah tadi itu. Yang kedua, mungkin ada kedua, kemudian yang mata kuliah 5-6 di urutan itu ada mata kuliah pilihan 2 SKS. Kemudian ada tugas akhir 4 SKS, kalau mau tugas akhir sekalian gitu kan. Kalau tidak bisa tugas akhir di MBKM ini, maka harus diganti dengan mata kuliah pilihan 4 SKS. Jadi total mata kuliah pilihan itu ada 6 SKS dengan komposisi 2 plus 4 gitu. Nah, seandainya mahasiswa ini tidak mengambil TA dikaitkan dengan MBKM ini, berarti dia harus ganti 4 SKS itu dengan mata kuliah pilihan 4 SKS itu. Nah, di prodi kami itu, seperti bilang Bu Eza tadi, sudah disetting tuh bahwa mata kuliah pilihan itu ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS gitu. Tidak ada yang 4 SKS, Pak. Gitu. Nah, seandainya 2 plus 4 itu kan 6 SKS tuh, boleh nggak kita ganti aja dengan 2 mata kuliah pilihan 3 plus 3, Pak? Gitu. Ya, 3 plus 3, bukan 2 plus 4 gitu. 3 plus 3 gitu. Nah, itu pertanyaan yang kedua Pak. Gitu. Sementara itu dulu Pak, yang ini. Ya, terima kasih Pak. Oh, satu lagi Pak, ini Pak, maaf ya. Pak. Ini kebetulan kan di Padang lokasinya Pak. Ya. Nah, kan di Padang lokasi mahasiswa ini, MBKM-nya. Nah, ini kebetulan ada mahasiswa yang berminat nih Pak, gitu ya. Berminat untuk membantu kita juga, untuk tematik tadi, kampung tematik tadi kan, sekalian kan. Nah, karena di Padang, seandainya kita menawarkan mata kuliah pilihan tadi itu tidak PBL, tapi tetap muka di kampus, itu diperbolehkan nggak gitu? Karena kan di Padang nih anaknya. Ya. Dan walaupun tidak ada mata kuliah pilihan pun pasti ada ketemu pembimbing juga kan, yang 6 SKS tadi kan, yang 6 SKS yang apa namanya itu kan, yang apa namanya itu, pengembangan desa namanya kan? Ya. Itu pasti ketemu juga sekali berapa kan dengan pembimbingnya kan? Nah, pasti ada tetap muka juga kan gitu. Nah, kebetulan karena dia di Padang, nah, kan boleh nggak gitu? Nah, kalau boleh, itu ada hubungan pertanyaan mahasiswa yang tadi itu, saya lupa tuh. Kalau misalnya jatuh, kemudian ikut MBKM 20 SKS, yang 4 SKS ini kebetulan dia ngulang nih. Nah, berarti dia ke kampus juga kan? Nah, kalau seandainya dia di Padang MBKM-nya, menurut saya sih boleh nggak ya gitu ya? Nah, gitu kayak datang ke kampus aktivitas mukanya gitu. Nah, itu Pak, ada 3 pertanyaan berarti Pak ya. Terima kasih Pak, sebentar Pak ya. Ya, pertanyaan Pak Admi ini berkaitan juga dengan mewakili pikiran mahasiswa itu ya. Ya, kalau di Padang tentu ini sangat fleksibel sekali. Dia tinggal di tempat kos,
dan pengabdiannya di kampung tematik, Ya. itu bisa dilaksanakan secara tatap muka gitu kan. Tapi aktivitas MBKM-nya tetap selama 4 bulan di kampung tematik yang kita itu. Ya, betul Pak. Oke. Nggak masalah itu Pak Admi itu kan. Ya. Kemudian mengenai apa? Mengenai mata kuliah yang lain. Yang Ya, dua Pak tadi di Akam. atas, Pak. Ya. Yang 2 di atas tadi. Iya, yang 2 di atas. Pak Akam, silakan Pak Akam. Ya, itu sebenarnya Prodi lebih ngerti itu kalau masalah itu. Jadi tidak jadi masalah kalau di Prodi saya tidak jadi masalah itu. Karena beban SKS-nya yang diambil mahasiswa tidak dirugikan, cuma dipindahkan aja ke yang lain. Itu jawab singkat saya, Pak. Ya. Prodi lebih mengerti, tapi sebenarnya tidak masalah karena mahasiswa tidak dirugikan dan tidak ada yang yang tidak direkognisasi. Gitu aja Pak Khairul. Izin menambahkan Pak Khairul. Masih ada Bu Sos ini. Ada, itulah Bu Sos tuh jaringannya kadang hidup, kadang enggak. Menarik sekali Pak. Memang ini sebetulnya kita harapkan pertanyaannya. Jadi terkait dengan mata kuliah, misalnya membangun desa ya Pak ya, itu kan ada 2 mata kuliah yang harus tentang permasalahan dan potensi desa, kemudian pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat itu lagi Bu. Nah, itu sebenarnya kan mata kuliah itu mata kuliah penunjang untuk program membangun desa, baik itu untuk proyek kemanusiaan yang di tingkat UNAN itu kan Pak ya. Nah, sebetulnya kalau mahasiswa mempunyai mata kuliah pilihan yang masih ada yang akan diambil, silahkan diarahkan ke sana. Nanti mungkin ada direkognisi dengan mata kuliah yang dekat namanya ya, atau mengambil nama mata kuliah itu atau tetapi dia dengan capaian pembelajaran yang sama misalnya. Tapi gimana nih? Ini kan rancangan kami Bu Sos. Kalau untuk dosen di itu sudah tersedia Pak. Dosen yang ada di mata kuliah itu sudah ada. Hanya saja kalau ada program Bapak yang betul-betul rasanya memang perlu lebih dalam di dalam pembinaan atau pembekalan mahasiswa, kita bisa rancang dari tim Bapak mungkin. Gitu. Silakan saja hubungi saya nanti ya. Akan masuk sebagai dalam begitu Pak. Karena akan lebih tepat memberikan pengalamannya atau tentang pemetaan, permasalahan dan potensi yang akan betul-betul digali sesuai dengan program Bapak. Silakan didaftarkan ke saya atau disampaikan ke saya. Kira-kira Bu Sos, kami maunya seperti ini dan dosennya itu kira-kira ini yang akan bisa bantu. Kami siap Pak, kami siap membantu. Bersinergi soal itu gitu. Gitu Pak ya. Oke, jadi ada 2 alternatif Bu ya. Jadi bisa ikut yang sudah diprogramkan UNAN atau merancang sendiri gitu ya. Bukan merancang sendiri juga tapi Ya maksudnya dilaporkan lah gitu ya. Saya dirancang laporkan. Iya, dilaporkan ke kita. Ya betul. Oke lah Bu, sementara makasih Bu. Terima kasih Pak Khairil. Ya, makasih Pak Admi. Kita lanjutkan ini kepada Rian dari tadi. Kalau Adela udah tadi ya, sebentar ya Adela. Rian Maulana, ini mahasiswa atau Bapak dosen ini? Silakan. Mahasiswa Pak. Mahasiswa. Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatan Pak. Sebelumnya saya Imran Maulana dari jurusan biologi. Ya. Di sini saya ingin bertanya Pak, jika misalnya kan KKN MBKM ini Pak, durasinya 6 bulan Pak, dengan 2 bulan laporan, 4 yang ke lapangan Pak. Jika misalnya saya kan mau penelitian Pak, jika misalnya pada suatu waktu saya akan melakukan penelitian ke lapangan untuk tugas akhir Pak, apakah dari KKN MBKM ini boleh saya izin selama beberapa hari gitu atau bagaimana ya Pak? Ya. Sudah? Rian? Satu lagi pertanyaan saya Pak, untuk pengumuman tempat KKN itu tanggal berapa ya Pak? Untuk yang misalnya KKN reguler Pak. Ya, oke.
Lanjut dulu kepada Adela. Lama kali dia ngangkat tangan, nanti apa? Iya, Pak. Sudah Sakit menanya tangannya. tadi, Silakan. Pak. Ya. Sudah tanya tadi tuh, Pak. Oh, sudah, karena dia masih angkat tangan ini. Tangannya pertanyaannya lagi, Pak. Disediakan nggak tempatnya di ini, Pak, di tempat MBKM-nya? Seperti kosannya di mana? Ya. Oh iya, betul itu Pak. Silakan Bu Sos, Ada- silakan Bu Sos. belum terjawab tadi itu ya satu. Jadi ke Ananda, kalau Ananda itu melakukan kegiatan di Kota Padang, itu cukup Ananda tinggal di kosan-kosan Ananda aja gitu ya, di tempat kos. Atau mungkin Ananda berlakukan program MBKM-nya di kampung, tentu nggak memikirkan tempat tinggal karena sudah ada tempat tinggal di kampung Ananda. Nah ini kalau Ananda mengikuti program yang dipilihkan yang sudah kami publish itu, misalnya di Solok Selatan atau di mana, itu nanti tim PT MBKM akan berkoordinasi dengan Wali Nagari. Ya, itu sudah disampaikan oleh Pak WR, akan berkoordinasi dengan Wali Nagari. Nah, kita akan mencoba untuk mengkondisikan tempat tinggal. Begitu Pak Khairil ya. Nah, ini juga sudah ada pertanyaan kemarin itu di fakultas mana kemarin Pak Khairil? Iya, dia. Ilmu budaya ya? Iya, Ilmu budaya ada peternakan itu kemarin. Nah, iya, itu sudah disampaikan waktu itu. Nah, jadi yang penting itu anak-anak semangat mengikuti kegiatan program MBKM ini ya. Oke, Pak Khairil. Oke, terima Izin kasih. untuk pertanyaan. Terjawab Rian. Adela masih bertanya? Iya Pak, ada pertanyaan sebelumnya itu Pak yang tentang waktu kegiatannya itu bukan pelaksanaannya Pak, 45 jam per minggu Pak. Itu perhitungan 45 jam per minggunya itu apakah boleh kita padatkan misalnya itu di Sabtu Minggu atau misalnya memang harus dilakukan full dalam seminggu itu gitu Pak. Dari Senin sampai Minggu. Gitu. Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Ya, yang namanya MBKM itu kan kita berhubungan langsung dengan masyarakat. Ya, bagaimana kita menciptakan hubungan dengan masyarakat dengan dengan bidang keilmuan kita. Kalau kita padatkan saja Sabtu Minggu, tentu cuma kita bertemu dengan masyarakat Sabtu Minggu. Ya, jadi yang idealnya tidak mungkin pula mahasiswa bekerja seperti robot 2 hari itu full gitu kan. Jadi disesuaikan dalam 1 hari itu berapa jam-jamnya bisa kita beraktivitas gitu kan. Kalau umpamanya 1 hari itu 8 jam, berarti 1 minggu itu 40 jam gitu. Jadi kita jangan adalah kerjanya 24 jam pula 1 hari untuk memenuhi 45 jam itu gitu. Seperti itu adalah 5 jam lah 1 hari Pak Khairil ya. Ya, itu normal kerja manusia ya, 8 jam. Ya 8 jam itu ya Bu Sos kalau hitungan kerja kita 5 hari kerja gitu. Baik Pak. Iya. Baik, Pak, terima kasih Pak. Ya, tadi ada pertanyaan Rian berhubungan dengan tugas akhir. Kalau Rian sudah punya program tugas akhir lalu objeknya ada di lokasi MBKM itu lebih bisa dilaksanakan di sana. Di mana lokasinya Rian itu kan? Nah, Ya. nanti jangan-jangan tugas akhir si Rian ini itu bisa di MBKM kan? Iya, di MBKM, di lokasi MBKM. Iya. Nah, maksud saya jangan-jangan tugas akhir si Rian ini bisa dekat masuk dalam program MBKM-nya, dia bikin temanya itu gitu loh. Jadi Ya. bisa sekalian aja ya. Ya. Kembalikan ke Riannya Pak. Rian tuh paham enggak ya? Ya, Rian. Masih angkat tangan Rian, silakan Rian. Kalau misalnya di penelitian Rian itu di luar Padang itu Pak. Penelitiannya di luar Padang. MBKM juga boleh kok di luar Padang, Ananda. Boleh, ya. Ya, enggak tertutup Kota Padang aja. Jadi sebagai informasi Rian dan mahasiswa sekalian, program MBKM itu tersebar di seluruh Sumatera Barat.
ya seperti yang tersedia di web MBKM itu. Dan yang di Kota Padang itu terutama untuk kegiatan pengabdian yang di PIC oleh fakultas masing-masing. Ada 11 fakultas yang ikut dalam pengabdian di kampung tematik di Kota Padang. Kemudian juga ada pengabdian selingkar kampus. Selingkar kampus seperti di Batu Busuk dan di Limaumanih Selatan itu. Jadi bukan hanya di Kota Padang, ada juga pengabdian dosen yang yang ada di LPPM yang integrasi nanti dengan MBKM ini. Mahasiswa bisa terlibat di kegiatan pengabdian yang didanai itu. Selain ada dananya dari LPPM, mahasiswa juga sudah dibantu dengan kegiatan dana MBKM. Jadi lokasi-lokasi pengabdian, kemarin kami pertemuan dengan LPPM, ada lagi tambah, sebelumnya ada Kampung Nagari Tagih di Solok Selatan, kemudian ada mitra berkembang yang jadi objek pengabdian dosen. Nah, ada 20 lokasi pengabdian lagi yang bisa mahasiswa ikut di dalam itu. Dan itulah yang keterlibatan mahasiswa untuk ber-MBKM, KKN-nya di sana, penelitian juga bisa di sana, membuat tugas akhir juga bisa di sana. Itu untuk pengabdian. Kalau yang tidak lokasi-lokasi pengabdian dosen, ada nagari-nagari lain yang tersebar di Sumatera Barat yang bisa menjadi lokasi MBKM. Kemudian juga perlu ditambahkan kemarin Kabupaten 50 Kota, Darmasraya, Kabupaten Solo, Kabupaten Padang Pariaman, itu udah komitmen mereka untuk menampung mahasiswa MBKM dari Universitas Andalas. Sudah ada PKS-nya itu. Jadi tidak hanya di Kota Padang. Baik, Pak. Dari Rian sudah paham, Pak. Oke, Rian. Di mana penelitian tugas akhirnya, Rian? Sebenarnya belum disiapkan, Pak. Tapi kalau memang rencana di semester baru disiapkan, Pak. Gitu, Pak. Oke, sukses ya. Silakan adik-adik mahasiswa yang lain, kalau ada pertanyaan. Tidak ada, boleh saya bertanya, Pak. Silakan Pak Madipan, tambahkanlah, jangan bertanya. Iya. Ditanya nih, Pak. Iya. Pertama ini Pak Khairi, Bapak Ibu semua, ini makasih sekali atas pencerahan dan informasi yang diberikan kepada kami. Jadi terkait dengan MBKM yang 4 tadi, itu kan masuk KKN, Pak ya? Iya. Itu kan KKN tematiknya ya gitu ya? Iya. Nah, artinya dosen DPL KKN tematiknya berarti harus sama dengan dosen pembimbing MBKM berarti Pak ya? Kalau memang demikian. Atau memang berbeda? Kalau berbeda tentu bagaimana ininya nanti kan? Koordinasi kegiatan dilakukan kan harus sejalan antara KKN yang ada di sana. Karena KKN itu kan sudah ada juga 4 SKS yang ada di sana. Meskipun mungkin melebur Pak, melebur kegiatannya dalam MBKM. Tapi tentunya untuk reward atau apanya nanti ini otomatis untuk dosen juga Pak, meniti pertanyaan dari dosen nih. Jadi misalnya kan itu ada KKN juga, berarti kan ada juga reward untuk DPL KKN tempatnya gitu. Juga ada juga untuk DPL MBKM 6 SKS-nya gitu Pak. Nah itu gimana nanti penghargaan kita berikan? Karena kalau di BKD itu kan cuma berapa? Sekian SKS cuma kecil untuk dosen pembimbing MBKM ini. Kalau saya lihat ya, Remun juga begitu, juga nggak jelas juga bagaimana ininya klaimnya nanti. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, sebetulnya kan kalau saya lihat MBKM yang selama ini ya, terutama yang ditawarkan dari kementerian itu kan sifatnya kan kita menerima di ujung Pak. Ya. Jadi kegiatannya itu mahasiswa sudah lakukan, kemudian nanti mereka melapor, inilah kegiatannya dan kita diminta untuk merekognisi. Ya. Nah, ini makanya susah. Nah, makanya sekarang barangkali ini momen kita juga di UNAN ya, terutama di MIPA juga kita sudah upayakan itu. Jadi kita desain dulu di awal. Makanya pembimbingnya itu tidak lagi repot nanti untuk mengkonversinya karena pembimbing pasti akan memetakan nih, oh kamu nanti ikut kuliah ini ya, karena ini berkaitan dengan kegiatan ini gitu.
Sehingga nanti prodi pun juga nanti akan menerima juga. Ini sudah dikomunikasikan oleh pembimbingnya. Yang juga dalam prodi sendiri kan gitu. Jadi terkait dengan ini, sekarang ini kan terbuka lebar nih Pak, pendaftaran MBKM mahasiswa di fakultas mana, misalnya kan di mana gitu kegiatannya. Katakanlah misalnya nanti ada sekian banyak mahasiswa yang mendaftar ke MIPA. Ya. Saya lihat tadi itu ada berapa 40 Pak ya untuk alokasi di MIPA. Sementara di kita itu sekarang sampai saat ini itu baru mempersiapkan sekitar 8 topik kegiatan nih. Nah, andaikan nanti mahasiswa ini lulus gitu ya, artinya kita kan harus mengakomodir Pak ya. Iya. Dan harus ada dosen pembimbingnya, berarti kan di MIPA ya. Jadi berarti kalau demikian berarti dosen pembimbing ya melalui prodi juga perlu juga kita minta untuk merancang dari awal sehingga nanti mahasiswa ini jelas apa yang mereka lakukan itu. Setiap minggu ngapain mereka dan itu jelas juga bobot nilai mereka itu nanti bisa kita nilai dengan sebaik-baiknya gitu kan. Tidak langsung muncul nilainya sekian padahal ini dari mana bertanya susah kita jelaskan. Nah, ini mungkin ini aja Pak untuk mengingatkan aja barangkali juga melalui dosen kita di sini supaya bisa melakukan hal demikian di awalnya itu. Nah, kemudian yang ketiga Pak, kalau mahasiswa kita yang ikut mendaftar MBKM di fakultas lain, berarti mereka ikut di sana berarti Pak ya, ininya ya, pembimbingnya dari sana segala macam gitu Pak ya. Karena kan ada pilihan tuh mau ikut yang kegiatan misalnya 11 tematik itu. Ya dipilih di tempat lain yang dikelola oleh fakultas lain misalnya. Nah, berarti kita sudah siapkan nanti yang di sana itu pembimbing dari sana dan mereka mahasiswa ikut di sana gitu Pak ya. Itu saja Pak barangkali Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wede. Saya nanggapi yang 1 dan nomor 3. Yang nomor 3 itu ya idealnya mahasiswa itu mendaftar per fakultasnya. Ya, setiap fakultas dia mendaftar melalui mahasiswa mendaftar melalui fakultasnya. Jadi tidak lintas fakultas. Kemarin ini karena baru memulai dan ada perbaikan-perbaikan, jadi agak terbatas pilihan. Malahan yang tersedia kemarin itu fakultas kedokteran saja ya. Padahal apa hubungannya dengan FIB contohnya. Nah, sekarang udah tersedia pilihan-pilihan per fakultas 4 buah pilihan itu. Nanti kegiatan-kegiatannya silakan dengan program-program yang ada atau yang diancang oleh dosen pembimbing gitu. Itu. Jadi sudah ada sekarang Pak Dekan ya MIPA, silakan mahasiswa MIPA daftar di MIPA, fakultas lain juga di fakultas dia gitu kan. Tidak ada ini Pak ya, lintas fakultas Pak ya. Iya, tidak ada pengaruhnya Pak. Di awal dulu kan kita rencana seperti itu kan. Iya kan. Tapi nggak jadi Pak ya. Tapi untuk yang program kampung tematik itu kan nanti yang kegiatan yang job-job yang di FMIPA itu bisa ikut mahasiswa di kampung tematik ya, itu. KKN Pak ya. Iya. KKN bisa. Nah, kemudian untuk jalurnya, jalur KKN dan jalur MBKM gitu. Itu udah beda dia Pak Madivan, Pak WD gitu ya. Ya. Jadi jalur MBKM masuk di MBKM, jalur KKN di KKN. Tapi pada saat ini KKN itu seharusnya tidak lagi ada webnya karena sudah ada di bagian MBKM. Dan sebagai informasi nanti Pak WD kan udah tahu juga itu kan bahwa UPT yang tersedia itu nanti melebur antara UPT MBKM dengan KKN itu menjadi UPT pendidikan luar kampus gitu kan. Nah, jadi sudah tercakup di dalamnya KKN dan dan MBKM di dalam itu. Izin menambahkan. Oh iya, silakan tambah Bu Sos. Ya baik Pak Wade 1. Ini terkait dengan pertanyaan Bapak tentang pembimbing ya KKN dan MBKM. Di dalam paket MBKM itu kan pembimbing untuk MBKM yang di lapangan 6 SKS dengan KKN itu 1 Pak Wadik 1. Jadi 1 pembimbing dia membimbing KKN sekaligus MBKM. Tetapi dalam penilaian memang terpisah Pak. Dalam penilaian memang terpisah sengaja karena KKN itu kan mata kuliah wajib. Makanya kita terpisah dalam penilaiannya. Tentang rewardnya
itu di apa namanya di BKD itu 1,1 itu per mahasiswa loh Pak, per mahasiswa. Jadi kalau dosen membimbing lebih dari mahasiswa, ya kali saja Pak. Jadi bukan kecil sebenarnya. Kalau KKN 20 mahasiswa itu hanya 1,5 poinnya. Kalau di MBKM satu mahasiswa 1,1. Satu orang dosen itu maksimal bisa membimbing 6 mahasiswa kalau di MBKM. Jadi besar sebenarnya itu Pak Wadik 1. Nah, itu yang pertama yang saya luruskan. Yang kedua yang juga saya luruskan adalah dimanapun program itu berada, asalkan dia dari prodi MIPA, itu pembimbingnya adalah dari prodi MIPA, Pak. Nah, ini sudah ketentuannya. Jadi meskipun dia nanti masuk tematik yang dikelola oleh kawan-kawan di FIB, pembimbingnya bukan kawan-kawan di FIB, tetapi adalah dosen dari prodi yang ada di MIPA. Betul. Nah, kemudian rancangannya juga rancangan dari yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen yang ada di MIPA. Nanti dilihat kemana arahnya, apa temanya. Tema itu yang dikembangkan untuk mahasiswa MBKM kita. Begitu Pak Khairil, saya Iya Bu Sos. Sebagai tambahan juga Pak Madip, Pak WD, bahwa pembimbing-pembimbing MBKM ini semuanya di-SK-kan oleh rektor. Memang ditunjuk oleh prodi gitu kan, tapi di-SK-kan oleh rektor. Artinya ini tentu tanggung jawab P2-nya di tingkat rektorat nanti itu. Ya itu perlu tuh Pak. Iya. Ya, itu makanya dia menjadi besar gitu Pak WD gitu ya. Satu orang dosen dihitung satu mahasiswa 1, berapa tadi Bu Sos? 1,1 dikali 6. 6,6 Pak. Iya, tapi kalau KKN cuma 1,5 untuk 20 atau untuk 25 mahasiswa KKN. Nah, jadi ketika dia berada di kampung tematik, itu pembimbingnya bukan PIC, tapi adalah dosen-dosen kita dari FMIPA yang mahasiswanya ikut MBKM. Nah, jadi tidak lagi pembimbing KKN dia Pak WD, sudah langsung pembimbing MBKM. Jadi saya menghimbau nih untuk Bapak Ibu, saya tidak dapat jadi dosen DPL KKN, jangan khawatir. Anda yang lebih besar lagi, mari kita bergabung di MBKM. Begitu Pak Wadik 1. Ya. Terima kasih Pak Khairil, Bu Sos. Sama-sama Pak WD, mudah-mudahan ini mencerahkan dan memberikan peluang lebih besar kepada kita dosen-dosen untuk langsung terlibat dalam pengabdian. Kalau kemarin kita tidak lolos seleksi DPL KKN, sekarang prodi yang menentukan, bisa seluruh dosen kita ikut jadi pembimbing MBKM. Nah, tidak harus 6 dia Pak, tergantung dari prodi nanti mendistribusikan gitu kan. Maksimal 6 ya Pak. Nah, ya, maksimal 6. Tapi kalau jumlahnya tidak cukup 6 per orang, bisa Pak WD prodi mendistribusikan. Satu orang pun tetap jalan Pak. Satu orang pun tetap jalan. Ya. Jadi nggak harus 6 gitu loh. Ya, mahasiswa sekalian, Bapak Ibu, kalau sesuai dengan jadwal dari jam 9 sampai jam 11 tadi, karena kita terlambat. Nah, kemudian ini kalau masih ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada mahasiswa, ini ada pertanyaan ini. Oke, saya bacakan ya. Oh, ini untuk daftar hadir absensi, ini. Pak. untuk ini kita nih, data kita nih, Pak. Iya. Kita mau melihat ini berapa yang ini kan yang tertarik ikut MBKM, ya, jadi bisa dilihat di sini. Iya. Melalui Google Form juga, Pak. Oke. Bagaimana nih Pak WD? Kelihatannya mahasiswa tidak ada lagi pertanyaan. Sebelum apa? Ini Pak Akam ada yang harus ditambahkan? Silakan Pak Akam. Ya, terima kasih Pak Khairil. Ya, sebenarnya memang dari diskusi ini kita baru mengerti ya bahwa kita belum
paham semua dengan MBKM ini. Memang kita sedang ini sama-sama ini Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen terutama ini ya, dan adik-adik mahasiswa sebagai pelakunya. Kita ini sedang lompatan besar sekarang ini. Memang aturannya bekerja-kejaran dengan proses kita melaksanakan MBKM. Jadi Pak WR1 berusaha membantu kalau ada nanti kesulitan dalam baik pengenalan mata kuliah, rekognisi maupun pelaksanaan maupun kegiatan perkuliahan mahasiswa yang dilaksanakan di luar MBKM selagi dia mengambil MBKM. Jadi mohon bantuan nih Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen semua dan adik-adik semua, ini demi UNAN nih kita, agar UNAN kita ini melompatlah minimal dari nilai IQ dalam melaksanakan MBKM nih. Begitu, ini juga bermanfaat untuk kita semua, bagi dosen, bagi mahasiswa, bagi UNAN itu sendiri. Ya. Saya rasa itu aja tambahnya Pak Khairil. Pak Ratu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Mohon maaf apabila salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akam. Ini penegasan yang paling esensi dari kegiatan MBKM ini. Ya, mari kita bersama-sama kolaborasi. Terima kasih, Prof. Kita kelihatannya mahasiswa tidak ada lagi pertanyaan. Kalau waktu pun udah mencapai waktunya, barangkali sudah bisa kita tutup ya, Pak WD1. Ya, Pak Feril. Ya, boleh. Mudah-mudahan sosialisasi kita ini bisa mencerahkan dan bisa menguatkan dan mendorong tercapainya IQ Universitas Andalas. Sebagai informasi kemarin, dari IQ yang tersedia saja, Universitas Andalas sudah diberikan dana abadi oleh Kemdikbud sekian puluh miliar. Nah, kalau IQ kita tercapai lebih tinggi, kita menjadi yang terbaik, tentu dana abadi yang bisa kita gunakan untuk pengembangan institusi dan kegiatan akademik kita tentu akan lebih banyak didapatkan dari LPDP dan Kemdikbud. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih mahasiswa, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ucap dalam sosialisasi ini. Jadi sebelum diakhiri, kita mintalah sepatah dua patah kata lagi dari WD1 untuk menutup dan memotivasi kembali mahasiswa untuk ikut program MBKM ini. Silakan Pak WD. Ini Pak Dekan masih ada nggak Pak ya? Tadi Pak Dekan yang buka, Pak WD saja yang nutup. Gitu, mohon izin Pak Dekan. Baik, makasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ibu tim dari UPT pembelajaran luar kampus sekarang Pak ya namanya ya. Ya. PLK ya. PLK. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak pencerahan informasi dari acara ini, dan ini kita sambut ya bersama-sama Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, kesempatan yang berharga buat kita nih ya, memanfaatkan kesempatan ini untuk merasakan atau mengalami pembelajaran di luar kampus ya, tapi dengan desain, dengan program-program yang sudah terencanakan dari awal, sehingga ini memang betul-betul tercapai. Jadi kita tidak melakukan sesuatu yang capaian pembelajaran yang jelas gitu ya, yang barangkali banyak menganggap seperti itu kan BKM. Ini tinggal dicocokkan aja, padahal nggak jelas ini perbedaannya. Jadi dengan yang kita adakan sekarang ini, saya pikir kita punya desain sendiri, sehingga nanti dalam berkondisi capaian pembelajarannya tidak melunturkan prodi itu sendiri dalam hal capaian lulusannya sendiri. Terima kasih sekali kita ucapkan kepada Bapak Ibu, Pak Tesri, Pak Khairil, Pak Profesor Rul Hakam, dan kemudian Bu Sos, dan juga Pak Yuma Hendra yang telah memberikan sharing yang sangat berharga pada kita siang ini. Demikian dari kami, dan juga mohon maaf dari kami Pak jika ada yang keliru, yang salah-salah ya. Mohon maaf, kita juga tidak bisa menjamu lain waktu apa gitu ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak. Ya.
terima kasih Pak WD1. Kita akhiri saja sekali lagi. Mohon maaf banyak-banyak dan terima kasih Pak WD, Pak Dekan. Ternyata masih ada Pak Dekannya di dalam dan Bapak Ibu dosen sekalian. Mohon maaf. Sekali lagi kita tutup saja dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.